Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tausiah dimulai, kita baca kalimat tauhid dulu ya sahabat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Tiada sembahan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Panjang umur tiada berguna jika jelek perbuatannya, makin besar perkaranya, makin lama di nerakanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Jika nyawa di tenggorokannya terlihat semua dosa-dosanya, menyesal pun tiada berguna, terlihat semua siksa nerakanya. La ilaha illallah, Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Orang yang baik akhlaknya, begitu indah kematiannya, bersinar di raut wajahnya karena melihat nikmat syurganya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Anak yang baik pengabdiannya kepada orang tuanya, lebih-lebih
pada ibunya, jadi mulia anak cucunya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Anak yang jelek akhlaknya kepada orang tuanya, menutup pintu surganya, membuka pintu nerakanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang kami hormati dan kami ta'zimi para alim ulama, para masyayikh, para sayyid syarif, para guru, para PNS, para dosen, para asatidzah, para kiai, para sahabat-sahabat Haramain Petualang dimanapun berada, wabil khusus sahabat-sahabat di grup WhatsApp, sahabat-sahabat subscriber yang telah membantu mensupport YouTube, channel YouTube Haramain Petualang dimanapun berada, mustami'in mustami'at, mukminin mukminat, muslimin muslimat dimanapun berada, tanpa merasa hormat kami semuanya kami hormati dan kami ta'zimi. Alhamdulillahirabbil alamin, masyaallah kana wa ma lam yasha lam yakun, wa la haula wa la quwwata illa billah. Kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada saat ini kami masih bisa memberikan sedikit bujangan, sedikit masukan, sedikit tausiah kepada sahabat seorang Petualang yang pernah berada tentang bulan Safar ya sahabat. Semuanya berkat hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kami atur kehadiran Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallam ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakna ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat Haramain Petualang yang kami hormati dan kami ta'zimi, video yang sebelumnya sudah kami jelaskan bahwa di bulan Safar itu ada sebagian hari yang di dalamnya termasuk hari bekasan ya sahabat. Itu di Rabu terakhir bulan Safar, yaitu merupakan Rabu bekasan. Menurut siapa? Itu menurut Syekh Ahmad bin Umar Ad-Dairabi dalam kitab Fathul Malik Al-Majid Al-Mu'allif Nafil Abid wa Kullu Jabbarin Anith, atau kita kenal dengan sebutan kitab Al-Mujarrabat. Beliau wafat pada tahun 1151 Hijriah. Jadi beliau yang menyampaikan bahwa Rabu tadi bulan Safar yaitu termasuk Rabu bekasan, Rabu naas. Dan juga diperkokoh oleh Syekh Al-Allamah Syekh Muhammad bin Hathiruddin dalam kitab Jawahirul Hamsih. Beliau berpendapat bahwa di Rabu tarik bulan Safar termasuk Rabu di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit
sebanyak 320.000 penyakit. Maka untuk itu tergantung kita sendiri apakah kita mau percaya terhadap Rabu Bekasan ini atau tidak. Jadi pendapat yang menyebutkan Rabu Bekasan itu yaitu Syekh Ahmad bin Umar Ad-Dairabi dalam kitab Al-Fathul Malik Al-Majid Mu'allif Al-Abid Muqlij bin Anid atau kita kenal dengan kitab Al-Mujarrabat yang berpendapat bahwa Rabu Bekasan bulan Safar itu Rabu Tarikh bulan Safar Allah melakukan penyakit 320.000 penyakit. Itu yang berpendapat adalah Syekh Muhammad Athiruddin dalam kitab Al-Jawahirul Khamsih. Maka sahabat-sahabat Haramain Petualang, pendapat dua ulama ini yaitu dibantah, didukung oleh hadis dhaif yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dari Waqi. Beliau berpendapat bahwa pada hari Rabu terakhir dalam satu tahun itu termasuk hari Naas. Cuman hadis dhaif ini dibantah oleh hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa beliau berpendapat bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada penyakit, tidak ada kepercayaan bahwa di Rabu terakhir dalam satu tahun itu termasuk hari penyakit ya sahabat. Jadi hadis dhaif itu dibantah oleh hadis sahih. Jadi tidak ada penyakit dalam satu tahun, tidak ada penyakit di hari Rabu terakhir dalam satu tahun itu. Tidak ada kepercayaan bahwa di hari Rabu terakhir dalam satu tahun itu termasuk hari penyakit ya sahabat. Sahabat-sahabat Haramain Petualang yang kami hormati dan kami takdimi, ada beberapa jalan keluar ya sahabat untuk terhindar. Terus siapa sih ulama ulama berdua ini, Syekh Ahmad bin Umar Ad-Dairabi dan Syekh Athiruddin? Beliau adalah al-ulama yang sudah mendapat pangkat auliaullah, pangkat makom mukasyafah, makom tembus pandang, yaitu pangkat karomah yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala saking ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking ketakwaannya, ketawaduannya, kewaraannya, pembaktiannya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau dikasih pangkat aulia, dikasih pangkat makom mukasyafah, yaitu makom tembus pandang, di mana satu tahun yang lalu yang akan datang beliau sudah mengetahui apa yang akan terjadi, di mana bulan yang akan datang beliau sudah dikasih tahu oleh Allah apa yang akan terjadi. Jadi itulah yang disebut dengan makom mukasyafah, makom tembus pandang. Ini pangkat aulia, pangkat tinggi ya sahabat. Jadi bukan ulama kaleng-kaleng, bukan ulama sembarangan, tapi ulama-ulama yang telah masyhur, ulama yang telah mendapat pangkat aulia, pangkat yang sebagian ulama setelah menyetujuinya dan sebagian ulama ikhtilaf, ada yang tidak percaya sahabat. Sahabat Haramain Petualang yang kami hormati dan kami takdimi, ada beberapa jalan keluar untuk di hari Rabu Bekasan ini. Insyaallah sekarang ini kan sudah tanggal 22 bulan Safar. Insyaallah Rabu minggu yang akan datang ini, Rabu pekan ini, maka termasuk Rabu terakhir bulan Safar. Maka untuk itu yang pertama, kata ulama berdua ini, ada jalan keluarnya agar kita terhindar dari penyakit yang 320.000 penyakit ini. Yang pertama yaitu perbanyak membaca selawat munjiat. Ini selawatnya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu tunjina bi min wal afat, taqdirana ya Allah ni'mal hajat, tatahharuna bi min sayiat, wa tarhuna bi indaka la darajat, wa tubalik salawati min yawil khatimil hayati wa ba'dal mamat. Itu ya perbanyak. Yang kedua, salat lidaf'il bala, ya di malam Rabunya salat lidaf'il bala, salat 2 rakaat. Rakaat yang pertama setelah Fatihah baca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, ayat kursi. Rakaat yang kedua sama, lalu baca doanya lidaf'il bala ya sahabat. Dan yang ketiga, minum air zimat, air rajaan. Maka saya himbau kepada para asatid, para ulama, para kiai, di mana ada kiai-kiai dimanapun berada, kiai kampung, ustadz kampung, atau kiai-kiai yang mempunyai pesantren,
Maka agar menulis zimat air rajaan, ada salamun qawlam mir rabbir rahim, di antaranya zimat seperti itu. Jadi tulis zimat, letakkan dalam air, mungkin ada santri-santrinya yang mau minum atau mau masyarakatnya atau kiai kampung bikin zimat, lalu zimatnya dimasukkan dalam air, dalam maskom atau dalam bak, atau itu lalu di orang-orang yang kepingin yang mau minta air racun itu dipersilahkan ya. Jadi kami menghimbau kepada para ulama, para kiai, para asatidzah dimanapun berada yang bisa menulis air racun, yang punya natohnya, yang punya zimat air racun, silakan menulis di hari Rabu paginya, subuhnya nulis, lalu masukkan dalam air, lalu disampaikan kepada masyarakat, dikasih kepada masyarakat ya sahabat. Ini kami garis bawahi bagi yang percaya ya sahabat. Bagi yang tidak percaya ya nggak apa-apa ya sahabat, bagi yang percaya ya. Yang terakhir yaitu perbanyak sedekah ya sahabat. Sedekah, as-sedekatu lidaf'il bala. Sedekah itu nolak bala. Makanya dulu yang Sunan Ampel dulu beliau menganjurkan kepada masyarakat Jawa Timur, khususnya masyarakat Bangkalan, Surabaya, karena beliau itu yang Sunan Ampel dulu yang terkenal itu dakwahnya di Bangkalan. Jadi beliau itu menganjurkan kepada masyarakat Bangkalan dan sekitarnya agar di bulan Muharram dan Safar itu berbanyak sedekah bubur ayam. Kalau bulan Muharram itu bubur ayam, bubur tempe, bubur tahu, bubur dari beras. Kalau bulan Safar ini bubur dari tepung beras, tapi ada gula merahnya, ada bunder-bundernya itu ya sahabat. Kenapa kata yang Sunan Ampel? Karena perbanyak sedekah itu termasuk bagian dari nolak bala ya sahabat. Jadi itu. Jadi tradisi ini jangan sampai kita lupakan, tradisi para ulama, tradisi para leluhur kita, tradisi para masyayikh, para guru-guru pendahulu kita, bukan hanya guru kita tapi guru kakek moyang kita. Jadi para wali itu, wali Songo, yang Sunan Ampel itu, yang Maulana Ishak, yang Maulana Malik Ibrahim, yang Sunan Gunung Jati, itu termasuk guru-gurunya para kakek moyang kita. Bukan hanya guru kita, tapi gurunya iyang kita. Jadi kita selaku keturunannya jangan sampai meninggalkan apa yang telah disampaikan oleh guru-guru yang kita itu ya sahabat. Jadi ulama-ulama terdahulu, masyayikh terdahulu itu tidak sama dengan ulama sekarang. Makanya kiai-kiai atau masyayikh Sayyid Syarif dulu itu, imam-imam terdahulu itu tidak bisa ditukar. Satu orang ulama dulu tidak bisa ditukar dengan ulama 1000 sekarang ya sahabat. Saking waroknya, saking ketakwaannya, saking pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu itu memang berhati-hati ya, sehingga pantaslah kalau ulama dulu itu bisa terbang, bisa menghilang, karomahnya benar-benar tinggi, apa yang beliau inginkan langsung oleh Allah dikasih. Sama dengan Syekh Ahmad bin Umar Ad-Dairabi dalam kitab Al-Mujarrabatnya, dan Syekh Muhammad bin Hathiruddin dalam kitab Jawahirul Omsihnya. Karena beliau itu mempunyai pangkat maqam mukasyafah, karena beliau itu termasuk ulama, termasuk hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga oleh Allah dengan ketakwaannya itu Allah memberikan pangkat kepada beliau berdua adalah pangkat maqam mukasyafah, maqam auliyaullah, maqam tembus pandang. Maka bagi sahabat-sahabat Haramain Petualang dimanapun berada, silahkan yang mau percaya silahkan, yang tidak percaya silahkan ya sahabat. Cuman yang Sunan Ampel dulu menganjurkan kepada masyarakat Jawa Timur agar di bulan Muharram dan bulan Safar perbanyak bersedekah, diantaranya sedekah bubur ayam dan sedekah bubur tepung manis, bubur manis ya sahabat. Hanya ini yang dapat kami sampaikan untuk sahabat, untuk para asatid, para kiai, para ulama, para masyayikh, para guru dimanapun berada yang ingin menulis zimat rajaan,
Nah, yang punya silakan, yang tidak punya air simat racaan silakan bisa konsultasi langsung kepada kami channel Haramain Petualang atau kepada para kiai insyaallah para ulama di Indonesia banyak yang tahu simat air racaan itu, insyaallah maksimal tahu simat air racaan itu ya sahabat. Aja ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Kalau ada kesalahan kekurangan tolong diperbaiki karena kami tidak ingin apa yang disampaikan ada kesalahan sedikit pun. Kalau kami meninggal kelak, kami tidak ingin membawa dosa walaupun sedikit pun. Jadi tolong diperbaiki ya sahabat-sahabat, kurang lebihnya minta maaf. Wal afwa minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Haramain Petualang.